Pertanyaan selanjutnya, kalau ada suami yang punya dua istri, tetapi istri pertama dan istri kedua beda rumah, bagaimana pemberian nomor rumah dan nomor urut keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga semuanya, dimanapun Anda berada ya, khususnya kader pendata. Nah, pada hari ini saya akan mencoba ya, menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya muncul seputaran pendataan keluarga ya. Sebelumnya, saya ajak untuk mengklik tombol subscribe-nya dulu, dan silakan komentar di kolom chat yang ada di bawah ya, jika ada yang ingin ditanyakan, dan juga share kepada kader-kader pendata yang lain agar juga mendapatkan informasi ini. Pertanyaan yang muncul biasanya yaitu contoh kalau dalam suatu rumah ada keluarga lain, misalkan saja kakek dan nenek yang statusnya suami istri, apakah didata dengan formulir terpisah atau dimasukkan ke dalam satu formulir sebagai keluarga lainnya? Nah, jawabannya adalah dalam rumah tersebut ada dua keluarga karena masih ada kakek dan nenek, maka didata pada formulir terpisah. Kecuali jika hanya salah satu kakek atau nenek saja, maka didata dalam satu formulir, hubungan dengan kakak adalah lainnya. Nah, pertanyaan juga sering muncul adalah, untuk keluarga khusus dengan kategori seorang diri, apakah benar tetap didata? Padahal jika seorang diri apa bisa disebut keluarga? Nah, jawabannya adalah seorang diri maka keluarga khusus. Didata atau tidak, kita lihat lagi. Lihat keluarga sasaran prioritas kita sudah terpenuhi semua atau belum. Nah, jika belum, maka utamakan keluarga sasaran prioritas terlebih dahulu. Jika sudah, maka bisa didata sebagai keluarga khusus. Contohnya misalkan prioritas kita adalah 200 kepala keluarga ya. Nah, dari 200 kepala keluarga ada 180 kepala keluarga yang lengkap ya, yang maksud saya tidak sendiri ya, kepala keluarganya itu tidak sendiri. Nah, kita prioritaskan yang 180 tersebut. Nah, jika kuotanya masih belum penuh, maka kita data yang keluarga sendiri ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, misalkan Bapak D memiliki lebih dari satu istri ya, apakah keluarga tersebut didata pada satu formulir? Nah, jawabannya adalah satu formulir PK ya, hanya boleh terdapat satu pasangan menikah. Jika memiliki istri atau suami lebih dari satu, maka dicatat pada formulir terpisah ya. Nah, pertanyaannya, jika seorang suami memiliki dua istri, maka formulirnya diisi secara terpisah. Apakah pada saat pengisian formulir untuk suaminya dimasukkan ke dalam formulir kedua istrinya? Jika ya, bukankah akan double, suami terhitung dua kali? Nah, jawabannya adalah suami ditulis pada kedua formulir, sehingga pencatatan suami sama dua kali ya, karena sasaran PK 2021 adalah mendata keluarga, bukan mendata penduduk, seperti sensus penduduk ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau suami yang punya dua istri, anak-anaknya ikut terdata bersama ibunya masing-masing? Jawabnya adalah ya, karena sasaran PK 2021 adalah keluarga. Jadi dicatatnya keluarga satu, suami istri yang pertama dan anak-anaknya ya. Keluarga dua, suami istri dan istri keduanya dengan anak-anaknya ya. Pertanyaan lagi biasanya muncul adalah, misalkan nih, Bapak A, istri dan anaknya baru tinggal di Kota Berau selama 4 bulan dan berencana menetap 1 tahun. Nah, keluarga Bapak A didata di mana? Jawabnya adalah didata di Kota Berau dengan alamat yang ditulis merupakan alamat domisili di Kota Berau ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak B baru bekerja selama 3 bulan dan tinggal di mes perusahaan di Kota Bandung. Nah, beliau berencana menetap selama 2 tahun sesuai dengan kontrak kerjanya. Namun, istri dan anaknya tetap tinggal di Balikpapan. Bapak B didata di mana? Jawabnya adalah didata di Balikpapan dengan alamat yang ditulis pada formulir
sesuai domisili keluarganya. Namun, untuk pertanyaan keberadaan anggota keluarga dari Bapak B diisi di luar rumah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya biasa muncul adalah keluarga Bapak C misalkan sudah menetap di kota Jakarta Timur contohnya selama 1 tahun, tetapi KTP masih beralamat di Boyolali. Nah, pertanyaannya keluarga Bapak C didata di mana? Maka jawabnya adalah tetap didata di kota Jakarta Timur dengan alamat yang ditulis adalah alamat domisili di kota Jakarta Timur. Tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan, tetapi domisilinya ya. Nah, juga perlu diingat ya, untuk keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan di wilayah tersebut, namun berdasarkan di mana keluarga berada saat PK dengan syarat yang pertama, keluarga telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, atau yang kedua, jika kurang dari 6 bulan, maka pastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan ya. Jika kurang dari 6 bulan, maka pastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Pertanyaan selanjutnya, jika suami istri tinggal terpisah sudah lebih dari 6 bulan, yang didata di mana? Apakah di lokasi tempat tinggal suami atau istri? Jawabnya adalah sebaiknya didata di mana istri tinggal karena berkaitan dengan pertanyaan kesertaan KB-nya nantinya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan anggota keluarga yang status kos atau kontrak karena kuliah atau bekerja di luar domisili keluarganya dan lebih dari 6 bulan? Apakah didata di daerah asal keluarga atau di daerah di mana dia tinggal saat pendataan? Bagaimana pengisian status keberadaan 1 tahun terakhirnya? Nah, jawabnya adalah anggota keluarga yang tidak berada di rumah karena sekolah atau kerja, suami kerja di luar kota atau anak yang belum nikah, sekolah atau kerja di luar kota, maka didata sesuai domisili keluarganya dengan pengisian keberadaan anggota keluarga tersebut adalah di luar rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah misalkan di Batam ada kelurahan Muka Kuning. Nah, terdapat mes yang diisi 16 orang pekerja tapi status belum menikah. Ini masuk pendataan keluarga khusus atau tidak perlu didata? Nah, jawabnya adalah bukan pendataan keluarga khusus tetapi didata pada keluarganya sesuai domisili keluarganya di mana tempat tinggal ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah misalkan alamat rumah keluarga Bapak E adalah Jalan Durian Raya, Blok C6, nomor 44. Sedangkan pada list peta keluarga kader pendata adalah nomor rumah 023. Nah, berapa nomor rumah yang ditulis pada formulir F1 PK21 berkaitan dengan peta keluarga yang telah dibuat oleh kader? Maka jawabnya adalah tetap ditulis 023 ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada suami yang punya 2 istri tetapi istri pertama dan istri kedua beda rumah, bagaimana pemberian nomor rumah dan nomor urut keluarga? Jawabannya adalah pemberian nomor rumah dan nomor urut keluarga itu disesuaikan dengan list keluarga atau peta sket keluarga yang disusun oleh kader pendata ya. Nomor rumah dan nomor urut keluarga pasti berbeda ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau nomor rumah dan nomor urut keluarga itu per RT, misalnya kalau RT berbeda, maka nomor rumah dan nomor urut keluarga kembali ke nomor 001. Nah, jawabnya adalah ya, batasan wilayah dalam pemberian nomor rumah dan nomor urut keluarga pada list keluarga atau sket peta keluarga atau RT ya, itu ada batasannya ya. Jadi tidak melebihi batasan sesuai dengan RT-nya masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah misalkan Bapak D memiliki 2 istri yang tinggal dalam satu rumah. Bagaimana penulisan nomor rumah dan nomor urut keluarga? Jawabnya adalah nomor rumah sama, tetapi nomor urut keluarga dibedakan pada 2 keluarga, Bapak D istri pertama dan Bapak D istri kedua ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul juga adalah pertanyaan misalkan Bapak F dan istri bersama 2 orang anak
yang sudah menikah dan 1 orang menantu tinggal bersama dalam satu rumah, sedangkan 1 menantunya lagi bekerja dan tinggal di luar kota, serta pulangnya seminggu sekali. Bagaimana penulisan nomor rumah dan nomor urut keluarganya? Nah, jawabannya adalah nomor rumah sama, tetapi nomor urut keluarga dibedakan pada 3 keluarga. Bapak F dan istri, anak ke-1 dan menantu, serta anak kedua dan menantu. Nah, pertanyaan juga sering timbul adalah Bapak G misalkan ya, dan istrinya tinggal bersama anak, menantu, dan cucu dalam satu rumah. Tetapi beda bangunan. Bagaimana penulisan nomor rumah dan nomor urut keluarganya? Nah, jawabannya adalah ada 2 keluarga ya. Bapak G dan istri serta menantu, anak dan cucu ya. Untuk penulisan nomor rumah dan nomor urut keluarga ada 2 pilihan. Bisa dibuat nomor rumah dan nomor urut keluarga yang berbeda, bisa dibuat nomor rumah sama dan nomor urut keluarga berbeda. Nah, intinya apa? Intinya nomor urut keluarga berbeda dan memudahkan kader pendata untuk membedakan keluarga agar tidak bingung ya. Pertanyaan selanjutnya adalah misalkan kakek Amin tidak memiliki identitas kependudukan. Nah, bagaimana nih cara penulisan nama dan nik pada F1PK21? Maka jawabnya adalah nama tetap Amin ya, sesuai pengakuan sang kakek ya. Niknya ditulis 999 ya, sampai kolomnya terisi penuh ya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan misalkan Bapak Haji Aman ya, Bapak Haji Aman. Pada KTP tertulis namanya H. Aman. Bagaimana penulisannya di nama pada F1PK21? Maka jawabannya adalah H. Aman ya, mengikuti KTP ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah misalkan keluarga Bapak A mengasuh seorang anak angkat bernama Amin yang sudah dianggap seperti anak kandungnya. Bagaimana kode ibu kandung untuk Amin? Nah, jawabannya adalah Amin anak angkat keluarga Bapak A, maka diisi 00. Pertanyaan selanjutnya, misalkan pekerjaan ya, ada pekerjaan seorang ya yang kita data adalah ojek online. Masuk kategori status pekerjaan apa nih? Jawabannya adalah pekerjaan lepas. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau artis dan YouTuber masuk ke kategori status pekerjaan apa nih? Sama juga, mereka ada pekerja lepas ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pendidikan PAUD dan TK. Nah, tidak ada kode pendidikan ya, masuk ke mana nih? Maka jawabannya adalah tidak atau belum sekolah. Pertanyaan selanjutnya, untuk pegawai negeri berarti termasuk anggota BPJS non-PBI ya? Jawabannya iya, karena mereka iuran BPJS kesehatannya dipotong dari gaji langsung ya. Bagi kader atau tim PK21, jika ada pertanyaan ya atau mau didiskusikan bisa chat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya pada channel ini agar dapat mengetahui update terbaru dari channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.